Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Eh, ba- Seperti minggu lalu yang saya sudah pernah janjikan, kita belajar mencari inti masalah dari eh, setiap kehidupan, eh, sehingga kita bisa melayani orang-orang yang eh, punya masalah, saudaraku, yang punya konsekuensi dosa dan akibat dosa, pengalaman yang menyakitkan, saudara-saudaraku ya. Nah, sebenarnya banyak hal banyak orang kita temui untuk bisa kita jangkau itu di sekitar kita, ya. Bisa di lingkungan rumah tangga kita, RT, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di tempat kerja, banyak sekali orang-orang yang bisa kita jangkau, saudara-saudara ya. Tetapi kadangkala kita tidak mengerti betul sasaran atau personal on target kita, gitu, saudara. Nah, dari beberapa kemarin yang saya ambil adalah misalkan di Yesaya 43 itu orang sakit, orang sengsara, orang eh, terpenjara, orang terkurung. Nah, itu semua Bapak Ibu Saudara bisa kita mudah untuk menjadikan mereka orang yang kita layani, saudara-saudara ya, orang yang kita layani. Sebab orang yang misalkan di kampus seorang mengalami pelecehan seksual gitu. Tentu mukanya akan berubah, tentu wajahnya akan berubah dan dia terkurung dalam kesedihan, terkurung dalam kedakwaan dosa, terkurung dalam hati nurani yang terpenjara, saudara-saudaraku, tentang kesalahannya dia. Nah, kadangkala kita nggak mencoba untuk melepaskan itu. Atau di rumah tangga kita, saudara-saudaraku, tetangga yang mengalami pertengkaran dengan suaminya, suaminya mengalami perselingkuhan atau apa, kita nggak coba untuk dekati, saudara-saudara. Tetapi kita membiarkan itu. Atau di kantor, saudara-saudaraku, seseorang yang mungkin dia menggunakan keuangan, saudara-saudara, dan dia mulai diketahui, maka emosi negatifnya dia karena dia merasa terancam itu akan berubah. Nah, kita tidak menjadi eh, jawaban bagi mereka karena kita mungkin tidak mengerti caranya, Bapak Ibu Saudara. Maka penting bagi pemurid, calon pemurid mengerti sedikit eh, teknik-teknik konseling, cara-cara mengkonseling orang, melayani orang. Karena yang demikian, yang sakit bukan fisiknya, tetapi mentalnya, mungkin hati nuraninya yang sakit, terancam, saudara-saudara. Dia sakit, maka itu Tuhan perintahkan kita sembuhkan orang sakit dan usir setan, saudara-saudaraku. Ya, bahkan bangkitkan orang mati, saudara-saudara. Jadi saya berharap dalam waktu 10 menit bisa memberikan kulitan ini, saudara-saudaraku. Tentu intinya akan lebar, tetapi akan bagus bagi para calon pemurid mempunyai perlengkapan ini dan pemurid mempunyai perlengkapan ini. Karena beberapa kali kita menangani anak baru, bukan, maksud saya bukan orang baru, dia yang jatuh, saudara-saudaraku, hati nuraninya tertuduh banyak sekali dan dia tidak bisa menikmati Tuhan karena perasaan bersalah, karena tuduhan-tuduhan dalam hati nuraninya, dan sementara kita hanya berkata, ya wis lo wis terima aja, berdamai dengan diri sendiri. Atau orang yang tertipu dengan pasangannya atau di kampusnya dia dilecehkan, mengalami itu, kita hanya bisa berkata, yes, dimaafkan. Betul, dia tahu bahwa harus memaafkan, tetapi masalahnya adalah
sakitnya itu di sini gitu ya. Nah, sakitnya itu terbawa di tempat ibadah, terbawa ketika dia berdoa, itu semua tidak menyelesaikan sehingga orang tidak bisa mengalami Tuhan, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini sedikit aja, saudara-saudaraku, saya berharap kita bisa bertemu di waktu yang cukup, ya saudara-saudara. Judulnya adalah sembuhkan orang sakit, sementara yang dimaksud sakit adalah yang di Yesaya kemarin yang kita jadikan personal and target. Mereka yang terkurung dalam penjara, mereka yang tertawan, mereka ya saudara-saudaraku itu kita sembuhkan, kita pulihkan mereka. Mereka tertawan di dalam hidupnya. Bahkan banyak sekali mereka akhirnya menawan dirinya betul, hanya mengurung di kamar dan tidak keluar-keluar sampai gondrong, sampai tidak mandi, stres sedemikian. Nah, itu semua sebenarnya banyak di sekitar kita kalau kita nggak coba tangani. Ya, saudara-saudaraku. Nah, Alkitab yang saya beritahukan adalah Samuel 12 ayat 9 sampai 10. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Urea orang Het itu untuk menjadi istrimu. Kemudian yang kedua, kita baca di Markus 9 ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa yang pertama kita melihat 1 Samuel, 2 Samuel, saudara-saudara menceritakan tentang keluarga Daud, benar bahwa si keluarga Daud, saudara-saudaraku, itu tidak luput dari pedang, ya saudara-saudaraku, anak cucunya dia saling bunuh, saudara-saudara. Ya benar bahwa ada, saudara-saudaraku, konsekuensi dari akibat pelanggaran atau akibat dosa. Dan akibat konsekuensi dan pelanggaran dosa itu bisa menyebabkan saudara-saudara kita sendiri mengalami yang kedua, pengalaman yang menyakitkan melihat itu. Misalkan satu konsekuensi, saudara-saudaraku, pernikahan yang tidak sehat sehingga anaknya cacat. Nah, anaknya yang cacat itu bisa menyakitkan dan bisa anaknya tidak bisa menerima hal itu. Dan kita, saudara-saudaraku, seringkali mendapatkan mungkin di kantor, mungkin di sekolah, kampus, saudara-saudaraku, bahwa orang nggak bisa menerima kecacatan dirinya. Saudara-saudara, dia tidak bisa mengampuni dan dia membuat penipuan-penipuan. Saudara-saudara, dan itu mestinya bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, Yesus itu bertanya kepada orang tua, yang ditanya orang tuanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Nah, Yesus sedang, saudara-saudara, mencari inti masalah dari kenapa anak ini mengalami membanting tulang, kerasukan roh jahat sedemikian, saudara, sehingga dicari, saudara, dengan kuasa pertanyaannya. Sejak masa kecilnya ini dijawab, saudara, dengan pertanyaan, sudah berapa lama ia mengalami ini? Kapan awalnya? Bagaimana ceritanya? Bagaimana awalnya? Nah, Yesus menggunakan pertanyaan itu untuk lebih dalam mengkonseling orang, saudara-saudaraku. Nah, itu perlu kita punya cara-cara yang elegan untuk kita masuk dalam hidup seseorang. Nah, demikian permasalahannya, saudara-saudaraku. Umumnya, saudara, kalau orang mengalami konsekuensi dosa, saudara, atau akibat dosa pendahulu-pendahulu atau pengalaman yang menyakitkan ini atau traumatis ini, maka dia sebenarnya mengalami ada satu langkah dalam hidupnya yaitu menipu dirinya sendiri. Satu contohnya orang mengalami pelecehan seksual, saudara-saudaraku. Dia kehilangan misalkan itu keperawanannya. Nah, maka saudara, dia akan menipu dirinya sendiri. Dia berkata terhadap dirinya, aku ndak popo, aku ndak popo gitu. Saya ndak masalah, ndak masalah. Sebenarnya masalah, saudara. Dia tahu bahwa dirinya bermasalah,
tetapi dia akan berkata tidak masalah, tidak masalah. Saudara atau saudaraku seorang ibu, seorang bapak pasangannya selingkuh, dia berkata, tenang we gitu. Saudara dia berkata bahwa eh, yang lainnya masih banyak gitu, pasangan lain masih misalkan kalau pria wanita itu tidak banyak, wanita bukan hanya dia gitu saudara-saudara. Nah, dia menipu dirinya sendiri, saudara-saudaraku. Dan yang kedua, kalau dia ditanya orang atau dia bersosialisasi dengan orang, dia akan menutup itu semua dan itu menjadi orang yang tidak transparan dan itu menipu orang lain. Walaupun dia datang di ibadah, dimanapun cara dia beribadah, bagaimanapun cara beribadah, saudara-saudara, dia menipu Tuhan. Sebenarnya dia mencari penyelesaian di sana, tetapi kebanyakan tidak menemukan caranya, saudaraku. Nah, selain daripada dua itu menyebabkan penipuan, orang punya mekanisme dalam hidupnya, yaitu mekanisme pelarian, saudaraku. Dia untuk dia itu menutup semuanya penipuannya, untuk dia itu keluar dari masalahnya, dia bisa lari, saudaraku. Punya pelarian, dia bisa ke tempat yang misalkan olahraga terus, saudara-saudara, atau mungkin kerja terus karena di rumahnya rupanya masalah terus, saudara-saudaraku. Ya, atau mungkin dia ke Simpang 5, saudara, lari-lari di sana. Atau mungkin saudaraku dia di gereja, sudah pengen melayani, sebenarnya pengen melayani karena hatinya dia, saudara-saudaraku, penuh tuduhan gitu. Dia pengen, saudaraku, tampil eh, baik, gitu ya, saudara-saudara. Atau dia mempunyai reaksi yang tidak kudus. Saudaraku, satu reaksi bisa ke dukun, bisa menyembah setan, saudara-saudaraku, bisa juga saudara-saudaraku dia menyakiti dirinya, saudaraku, atau membangun benteng supaya orang tidak tahu permasalahannya. Dia berkata, aku tidak masalah, dan dia akan tampil sedemikian rupa, menghiasi dirinya. Sebenarnya itu semua benteng, atau mungkin dia lari ke mekanisme kekerasan. Saya punya teman, saudaraku, ditolak pacarnya waktu SMA, dia menjadi petinju, saudara-saudaraku, dan semua orang yang mendekati teman saya itu ditinju sama diajak tinju. Nah, menemukan inti masalahnya, saudara-saudara harus berdoa, kemudian membagikan kebenaran, lalu mengkonseling orang itu. Tidak mungkin orang itu bisa terbuka di tempat umum. Kita harus pendekatan pribadi, kita harus personal on target, kita harus privasi sama orang itu. Tidak mungkin di sesi retreat satu dua kali ini terselesaikan. Belum tentu orangnya mau terbuka, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu, saudara, berdoa untuk itu. Gereja perlu berdoa untuk itu. Pagi hari ini kita perlu berdoa buat itu. Yang terakhir bisa saya bagikan adalah, saudaraku, Yesus berkata tadi, seberapa lama mengalami ini? Saudara-saudaraku, mencari inti masalahnya. Yang pertama, saudaraku, kita bertanya dengan cari apakah itu konsekuensi atau pengalaman yang menyakitkan. Saudara-saudara, kita harus mengidentifikasi itu, saudara-saudara, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti Yesus tanyakan. Yang kedua adalah, saudaraku, pengalaman jika orang yang kita layani mau ini, saudaraku, terjadi kalau orangnya mau terbuka. Kalau orangnya nggak mau terbuka, ya percuma kita deketi, saudaraku. Orangnya mau terbuka, tapi biasanya pada umumnya yang pertama dia katakan adalah jawabannya selalu berkata, aku rapopo, gitu, saudara. Tetapi sebenarnya popo, saudara, ya. Jadi kita perlu pakai cara-cara itu, saudara, dengan eh, saudaraku, mereka mau terbuka dan akan terjadi kelegaan biasanya, ya. Beberapa pengalaman saya, orangnya sedang cerita aja udah menjerit-jerit dan sudah merasa plong, merasa selesai dengan caranya selesai, saudara-saudara, dengan dia cerita saja. Dan kita penting, saudaraku, hidup di masyarakat untuk menjadi ini. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah ingat betul bahwa kalau dia sudah sadar bahwa dirinya bermasalah, dia mau disembuhkan atau tidak, gitu ya. Kalau mau disembuhkan, maka kita doakan, kita minta tolong Roh Kudus menyembuhkan. Yang terakhir, berikan bimbingan lanjutan. Saudara-saudara, tentu tidak langsung bisa dimuridkan, tetapi kita meratakan tanah yang bergelombang dulu, dan
saudara, sorry, gunung-gunung dan tanah yang bergelombang itu kita ratakan, baru kita letakkan pondasi pemuridan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat orang-orang yang sedemikian banyak ditemukan itu di sekitar kita. Mari kita gereja menjadi jawaban, gereja menjadi cara gereja menyelesaikan masalah itu. Mari kita berdoa.